Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Septiana Dwi Astuti dengan NIM A1D121002. Saya Rani Kusnia dengan NIM A1D121004. Saya Desa Syahrira dengan NIM A1D121005. Saya Retno Sintia Dewi dengan NIM A1D121003. Saya Siti Mutia Rusmana dengan NIM A1D121001. Baik, pada video kali ini kami akan berdiskusi tentang pembelajaran STEM untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah desain pembelajaran sekolah dasar. Dosen pengampu Bapak Dr. Andes Syahrial MED PhD dan Ibu Hairunisa MPD. Baiklah, jadi di sini langsung saja kita membagi tugas karena pada topik diskusi kali ini memuat 5 sub, ya kan? Yang pertama tentang pengertian tujuan dan fungsi pembelajaran STEM. Yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran STEM. Yang ketiga, tantangan-tantangan dalam penetapan pembelajaran STEM. Yang keempat, pembelajaran STEM menggunakan model problem based learning. Dan yang kelima, pembelajaran STEM berpusat pada proyek. Baiklah, di sini akan dibagi tugasnya. Ada yang mencari materinya pada sumber-sumber. Langsung saja, untuk yang pertama, pengertian, tujuan, dan fungsi pembelajaran STEM. Itu Retno yang akan mencarinya. Untuk mencarinya itu ya di sumber-sumber yang relevan seperti kayak jurnal. Terus yang kedua ada prinsip-prinsip pembelajaran STEM. Itu Nesa. Tantangan-tantangan dalam penerapan pembelajaran STEM itu Leni. Lalu ada pembelajaran STEM menggunakan model problem based learning, itu Mutia. Dan yang terakhir pembelajaran STEM berpusat pada proyek itu saya sendiri. Nah, langsung saja mencarinya mulai dari sekarang. Tapi ini ada beberapa jurnal yang udah dikirim nih di grup. Ya. Nanti ini aku langsung itu ya, langsung buka bikin covernya langsung. Boleh. Kita kalau misalnya pakai link, linknya itu dari Kemendikbud tuh nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan, itu berarti Dari pemerintah ya. Tapi dikasih nanti di dapurnya jam berapa kita mengakses, tanggal berapa kita mengakses. Di sini langsung aja, mungkin aku udah dapat referensinya sedikit-sedikit, belum banyak sih, cuman masih sedikit-sedikit. Di sini pembelajaran berbasis STEM itu dapat diartikan sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan sains, teknologi, engineering, art atau biasanya kayak seni, lukis, lalu dan ada matematik. Jadi STEM itu tuh STEM itu tuh dapat di kepanjangannya itu tuh dapat gimana sih cara Kepanjangan dari STEM. Iya, ya Allah. Kepanjangan dari STEM itu tadi sains, teknologi, engineering, art, dan matematika. Dengan adanya unsur art, diharapkan melalui STEM siswa akan terbiasa untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara yang kreatif. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran berbasis STEM ini adalah agar pemahaman dan pengetahuan peserta didik mengenai sains, teknologi, engineering, art, dan matematik dapat meningkatkan serta pemahaman tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan membuat suatu keputusan untuk kemajuan manusia. Tujuan fungsi ya. Nah, di sini juga pembelajaran berbasis STEM ini dapat dikaitkan dengan kebutuhan pengembangan keterampilan pada abad 21 seperti yang kita pelajari yang kemarin itu. Peserta
peserta didik itu harus mempunyai keterampilan 4C, di mana yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Sejalan dengan hal tersebut, pembelajaran berbasis STEM ini juga menuntut peserta didik untuk mengidentifikasi suatu masalah, menciptakan sesuatu guna menyelesaikan permasalahan, berkolaborasi dengan teman-teman sekelas untuk memecahkan masalah, serta berkomunikasi secara efektif, serta menanggapi ide satu sama lain. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam fungsi dari pembelajaran berbasis STEM ya. Udah tadi di atas. Terus yang sub kedua, prinsip-prinsip pembelajaran STEM. Nah, pembelajaran STEM ini diposisikan sebagai pendekatan pembelajaran yang dapat dihasilkan secara terpadu atau terintegrasi. Nah, berikut bagaimana STEM dapat diintegrasikan, yakni dapat melakukan visualisasi sifat interdisipliner. Pendidikan STEM ini memiliki tujuan, hasil, integrasi, dan implementasi. Kemudian, pengintegrasian pembelajaran STEM ini dapat dilakukan berdasarkan tujuan pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang dapat dikenakan kepada peserta didik maupun pendidik. Nah, agar STEM dapat berjalan lebih efektif dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, kita perlu mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran yang berlaku pada pembelajaran STEM ini. Adapun prinsipnya yaitu prinsip perhatian dan motivasi yang dipelajari dan sebanyak-banyak yang dipelajari, yakni dipengaruhi oleh motivasi peserta didik. Kemudian prinsip keaktifan, yakni peserta didik melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah suatu perilaku. Peserta didik dapat menciptakan dan menggunakan perbendaharaan strategi-strategi pemikiran dan penalaran. Selanjutnya, prinsip keterlibatan langsung, yakni pengetahuan akan bermakna jika ada upaya kontribusi pengetahuan yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian prinsip pengulangan, yakni peserta didik diberikan latihan berupa lembah kerja, soal, dan kesempatan untuk mengulang pembelajaran STEM dengan berbagai sumber belajar. Selanjutnya prinsip tantangan, yakni peserta didik diberikan beberapa contoh dan non-contoh untuk mengemukakan konsep dari bidang STEM yang dipelajari. Dan yang terakhir, prinsip balikan dan penguatan, yakni peserta didik yang telah berhasil melakukan langkah pengujian kemasan diberikan medali atau berupa penghargaan. Ini masih ada satu lagi, yakni prinsip perbedaan individu, yakni setiap peserta didik harus dibantu untuk memahami kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Mungkin itu bagian sedikit dari prinsip-prinsip pembelajaran STEM. Selanjutnya, tantangan. Ya, di sini saya mendapatkan kan dalam pelaksanaan pembelajaran STEM ada beberapa tantangan yang dihadapi seperti kurangnya dukungan dan pengetahuan pedagogik, tantangan teknis, waktu, akses dalam konten STEM, dan fasilitas, terutama fasilitas berbasis teknologi. Terus tantangan teknis dan waktu merupakan tantangan yang paling banyak diungkapkan oleh guru dalam mengimplementasikan pembelajaran STEM ini. Mungkin itu garis besar tantangan-tantangan pembelajaran STEM. Mungkin lebih luasnya nanti dimasukkan ke dalam makalah yang akan kita buat. Mungkin itu jadi. Selanjutnya di sini ada pembelajaran STEM yang menggunakan model PBL. Nah, kita tahu kan model PBL itu model berbasis masalah. Ya, jadi pembelajaran berbasis masalah ini meliputi pengajuan pertanyaan atau masalah yang memusatkan pada keterkaitan antar disiplin, penyelidikan asli atau otentik, kerjasama, dan menghasilkan karya serta peragaman. Nah, pembelajaran STEM ini dalam PBL itu tuh di sini menggunakan langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis masalahnya. Nah, yang pertama menggunakan sintak langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Di sini ada fase 1. Fase 1 ini orientasi peserta didik kepada masalah. Selanjutnya ada fase 2, yaitu mengorganisasi peserta didik. Fase 3, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Terus ada juga fase 4, mengembangkan dan menyanyikan hasil karya.
Fase 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Terus selanjutnya angka yang kedua itu tentang sistem sosial. Sistem sosial ini berarti suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran. Terus ada prinsip reaksi. Prinsip ini yang menggambarkan bagaimana seharusnya pendidik memandang, memperlakukan, dan merespon peserta didik. Yang keempat ada sistem penunjang. Nah, sistem penunjang ini adalah segala sarana, bahan alat, atau selanjutnya ada sistem penunjang. Nah, sistem penunjang ini adalah segala sarana, bahan alat, atau lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran. Selanjutnya dampak instruksional dan penyerta. Nah, salah satu keberhasilan dalam proses pembelajaran ini adalah peserta didik merasa senang di mana pendidik mampu diri untuk memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, mungkin itu tapi ini belum saya jabarkan, nanti lebih lengkapnya nanti ya kita jelasin lagi, nanti aku cari lagi. Ya, selanjutnya mungkin Untuk yang sub 5 ya kan, tentang pembelajaran STEM yang berpusat pada proyek. Nah, ini tuh pembelajaran STEM ini tuh yang didasarkan pada masalah dunia nyata. Jadi tuh proyek-proyek ini nantinya akan mengharuskan peserta didiknya untuk meneliti, mengusulkan dan memilih solusi untuk membuat desain. Nah, setelah prototipe atau model yang dibuat oleh guru, nah peserta didik ini bukan oleh guru, dibuat oleh peserta didiknya. Nah, peserta didiknya itu langsung menguji dan mempresentasikan apa yang mereka temui, dan jika waktu memungkinkan mereka mendesain ulang proyek tersebut jika kurang tepat untuk melakukan perbaikan. Nah, proyek-proyek ini harus selaras dengan masalah atau kebutuhan lokal, regional atau global, yaitu sesuatu yang dapat dihubungkan dengan peserta didik. Nah, mungkin kita tuh kan ingin lebih tahu ya kan tahap-tahap pembelajaran STEM yang berpusat pada proyek itu bagaimana. Nah, pembelajaran STEM yang berpusat pada proyek itu dapat dilakukan sebagai langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita itu harus memilih salah satu topik yang memungkinkan untuk menggabungkan seluruh 5 aspek STEM. Coba kalian cari apa aja sih aspek STEM itu. Aspek pembelajaran STEM itu mungkin tadi sudah dijelasin pada pembelajaran STEM ini sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan, bukan hanya pengetahuan saja, namun ada keterampilan juga pada bidang pembelajaran itu sains, teknologi, engineering, art, dan mathematics atau matematika. Mungkin itu aspek-aspek yang nanti akan dipelajari dalam pembelajaran berbasis STEM. Berarti yang langkah pertama itu memilih salah satu topik yang tercakup dari 5 aspek STEM itu tadi. Lalu yang kedua itu menghubungkan topik dengan masalah yang ada di dunia nyata. Lalu yang ketiga mendefinisikan tantangan, yaitu apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Lalu yang keempat memiliki solusi atas penelitian dan pendapat peserta didik. Yang kelima menjelaskan tantangan kepada peserta didik. Nah, mungkin kita nantinya sebagai calon guru, yaitu kita menggunakan video untuk melibatkan peserta didiknya. Lalu yang keenam menggunakan rencana desain dengan teknik penyelesaian masalah. Dan yang ketujuh, kita membimbing peserta didik ketika mereka memilih gagasan dan membuat prototipe. Lalu yang kedelapan, menguji prototipe yang dihasilkan atau yang telah dibuat oleh peserta didik. Lalu yang kesembilan, meminta peserta didik mengkomunikasikan hasil penelitian mereka, maksudnya yang mereka temuin, ya. Lalu yang ke-10, mendesain ulang prototipe yang dihasilkan sehingga memperoleh prototipe sesuai yang diharapkan. Mungkin untuk langkah ini mungkin ada melakukan perbaikan apabila prototipe itu yang dibuat kurang baik, sehingga ketika mendesain ulang
atau memperbaikinya akan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Nah, STEM ini memberikan pengalaman mendalam bagi peserta didik yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, banyak proyek STEM sering dimulai dengan konsep sains atau masalah yang tadi termasuk dalam aspeknya, dan ada sains, terus ada engineering, teknologi, lalu ada art dan matematik. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam komponen penelitian, desain, pengembangan, dan pengujian proyek. Nah, mungkin contoh dari strategi pembelajaran yang dilakukan atau diintegrasikan setiap komponen ke dalam proyek STEM itu dapat dikembangkan seperti yang sains itu pemilihan masalah, eksperimen atau menggunakan metode ilmiah. Lalu ada teknologi itu meneliti komunikasi, konferensi video, atau mengirim email. Lalu yang ketiga ada teknik atau art ya, itu mendesain. Lalu untuk tekniknya itu yang membangun atau meningkatkan desain. Lalu ada seni, mungkin seni yang art tuh, untuk menulis komunikasi puisi atau presentasi video, membuat model. Lalu yang terakhir ada matematika, mengumpulkan data, menganalisis hasil data, dan melakukan masalah geometri. Nah, jadi hal yang perlu diingat ketika merancang proyek STEM itu memasukkan satu aktivitas dari setiap disiplin ilmu, sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika ke dalam satu unit proyek kegiatan pembelajaran. Mungkin itu yang dapat saya ketahui setelah membaca referensi yang ada mengenai pembelajaran STEM berbasis proyek. Dan langsung saja kita akan langsung menyusun dalam makalah. Dimulai dari Yang pertama. oh iya. Oh, di atas prinsip-prinsip aku. Oh ini. Nah, itu. Tuh kan ya kan, yang pembelajaran STEM berperan penting dalam pendidikan nomor 21. Iya, benar sekali. Secara umum. Terus ada lagi yang di bawahnya itu kan juga pembelajaran berbasis STEM bertujuan untuk meningkatkan minat, kreativitas, berpikir kritis, dan komunikasi pendidikan dalam ilmu sains dan matematika dengan cara yang lebih menarik dan menyenangkan melalui penggunaan teknologi, teknik, dan seni. Ini PPT-nya mau selesaiin sekarang atau besok atau tungguin? PPT besok aja Mas. Oke. Ini hancur. Enggak, maksudnya itu tulisannya. Nantilah, ini langsung kita aja. Ya, pembahasannya. Punya aku udah apa kan yang prinsip-prinsip tadi di tabel? Enggak apa. Wih, Kamu kenapa? azan rasa. Gak terasa ya dari zuhur udah sampai asar lagi. Ini materi apa nak? Materi tentang pembelajaran PJBL. STEM berpusat pada proyek. Proyek. Iya, PJBL. Bukan. Bukan, beda lagi ya. Sama lah. Kan Bukan, pembahasannya ini tuh kan yang untuk sub yang 4 itu kan STEM pada PBL. Kalau yang kelimanya tuh STEM pada ini PJBL. Cuman di sini tuh bahasanya nggak langsung ngomong PJBL. Dia ngomongnya proyek gitu. Iya kan
kemarin dijelasin sama Pak Ian nggak sih kalau PBL sama PJL tuh hampir sama gitu kan? Ya karena itu Kayak masih berkaitan gitu kan. sama-sama masalah. Karena kan STEM ini kan pembelajaran yang diawali dengan suatu permasalahan. Cuman bedanya kalau ini menghasilkan proyek, kalau yang ini hanya menyelesaikan satu masalah. Oh gitu ya. Itu apa jaraknya itu 1,5 nggak sih? Kayaknya udah sih tadi itu. Oh iya 1,15 ternyata. Wah, makanya gini. Iya. Kita Aku itu Mbak sih makan sering wortel. makan wortel. Kan ini kan aku yang pembelajaran STEM berpusat pada proyek itu kan membahas ini. Aku tuh kayak di sini tuh di dalam makalah ini tuh bilang kalau semisal untuk yang STEM berpusat pada proyek ini agar peserta didiknya tuh lebih kreatif gitu Iya, nggak sih? aktif. Nah berarti nanti aku kan juga ada masukin ini apa kayak yang tahapan ini Sintaks. bukan sintaks PJBL-nya, dia tuh kayak Sim. iya Sintaksnya tahapnya itu Langkah-langkahnya. apa ya kalau untuk yang proyek dimasukin juga nggak masukin Masukin atau tidak ya? Atau langsung kan ini kan emang pembelajaran STEM tapi dalam menghasilkan proyek. iya Berarti dia menghasilkan suatu produk ya. Iya. Itu sintaksnya masuk anak tuh sintaks yang PJPL dimasukin juga atau enggak atau yang ini baik. Iya. Itu kan kalau si Mutia kan sama aja sih dia PBL berbasis masalah. Nah dia sintaknya masukin aku juga. Kalau yang masalah masukin berarti yang Boleh, boleh, project boleh. juga dimasukin. Kalau nggak masukin dikit bangetnya emang domainnya ke sana. ada nah itu sintaknya. Bener. Tapi nemu kan? Ada di jurnal banyak. Kan dia udah dibilang gak bisa rapi. Bisa. Itu nomornya jangan lupa dihapus. Iya. Nomornya kan harus dihapus. Oke. Sama baik. Oke, ini ada berapa nah? 10. 10. 10 tahap dia. Makanya aku nanya tadi kalau sintaks apa untuk yang project nih ya, Masukin. masukin Ada berapa sintaknya? 5 ke 6. PJBL 5. PBL 5 juga. Kan setiap kata Bapak Maris itu kan bukannya itu beda-beda ada sih setiap menurut orang itu beda-beda. Iya, berdasarkan preferensi itu biasanya. Maka dalam referensi. Itu yang itu dijelasin atasnya. Tapi itu Geser. kalau apa namanya sintaknya Geser itu bersama. kebanyakan 5 nggak sih? Iya kan? Ya jangan itunya sayang yang kamu anu. Oke, gitu. Ini lah berapa lembar? 12. Emang kayak gitu karena dia kan 2. 2 angka. Kamu itu tidak bisa memaksakan apa yang tidak bisa dipaksakan. Semua sudah ada jalannya masing-masing. Ketika kamu memaksakan apa yang bukan kamu. Materi yang sub kau udah dimasukin Ren? Ada yang belum? Punya Ren? Belum. Kan aku kan pengertian tujuan dengan fungsi. Iya. Nah, tujuan sama fungsinya belum. Belum. Tantangan yang aku cari nggak terlalu banyak sih. Enggak apa-apa. Ini yang penting kan apa pembahasannya jelas. Langsung kayak ke inti. Enggak. Udah dikit ya. Udah lumayan kok, nah udah 12. Belum masukin. Namanya materi. Materi aja itu yang banyak. Biasa. Punya aku tidak terlalu banyak juga sih. Enggak, belum sudah. Kan lagi belum ada. Belum. Oh iya. Jadi 11 nanti. Enggak apa-apa. Kenapa banyak di sini? Udah disalin. Udah aku sudah. Oke. Nggak tahu nanti kalau mau diminta lagi itu pokoknya.
Kim dan Lee ini ada udah akunnya Ge. Kenapa? Kim dan Lee. Menurut ahli. Ini punya kau udah kan yang tadi yang masih ingat madu ya? Masih. Jurnal. Ini kau nyarinya di mana? Ini kok nggak ada dapusnya ya? Google Scholar. Iya. Apa nih? Banyak tuh banyak. Banyak. Ini loh, itu berbasis proyek. Udah di definisi. Ya kan emang latar belakang tuh agak ada. Iya, kayak Makanya semuanya dimasukin. nggak sih? Mending ini itu untukku aja. Ya, dibaca dulu tentang nyari pakai yang PBL namanya. Yang sintak tadi emang udah dimasukin lah. Sentak. Ya. Punya aku. Ya. Belum. Nah kan belum. Banyak pokoknya. Nah, mana HP mana minjem nah? Itu lo lagi bikin video. Gimana Ini. Lale? Minjem ya. Ya. Mana WA-nya, tolong buka WA. Baik. Tanganku luka guys. Di setiap komponen STEM Baca dulu. dalam pembelajaran berbasis proyek. Loh, udah aku salin. Gimana tuh Bu? Udah di ujung pembahasan. Udah, nih. Yang mana lagi nih? Masukin Kesalahan nih. Mana Ini aku belum coba. Yang mana, Mas? dia beda, dia tahu dia mana. Berat. Belum kau masukin lagi. Emang belum ada. Astagfirullah. Kenapa? Ulang geser ulang. Nggak usah kan. Asal. Sekarang tanggal berapa? 22 Ini lagi. Februari ya? di akses ya. Iya. Langsung singkatnya. Iya. Gak ada komunikasi yang awal. Oke, kalau itu kita cari deh lagi ya definisi sederhana. Ya kayak yang misal pembelajaran setiap pelajaran itu juga. Manfaatnya lagi pas kita jadi. Terima kasih. Durasinya sama. Aku minum. PBP. Apa tuh? Salah tempat gak sih? Kasih. Habisnya siapa yang nyalin? Ini bisa. Dan
jangan kamu kasih jarak. Kami di endorse guys. Jangan kasih jarak. Mana ya? Lembut, higienis dan lebih meresap guys. Ini cocok untuk bayi. Nah ini bisa dimasukin. Menurut Suprihatiningrum, problem based learning merupakan suatu model pembelajaran berbasis masalah yang di dalamnya terdapat rangkaian aktivitas yang dilakukan baik secara kelompok atau individu. Bisa tidak sih Boleh. Dalam PBL, siswa didorong untuk menganalisis atau suatu permasalahan dan mengembangkan dan mempertimbangkan analisis alternatif, di mana disinilah siswa dilatih untuk berpikir mandiri dan mengembangkan kepercayaan diri. Apa? Ngeblok. Yang Di- mana Di itu dikontrol Z dulu. Benar. Apa? Dihapus. Mana? Kan nomor 2. Udah mau kopi ya? Sampai mana ini? Salah berdua kan itu? Tadi aku apa? Tujuan sama apa? Pengertian, tujuan, fungsi dan satu lagi. Coba cek dulu lagi. Iya iya. Oke. Loh, kok lagi semua? Gimana ini? Yang pertama yang ini kan ya? Belum lagi begini. Udah robot ini. Tapi itu nyambung nggak wifi-nya? Enggak. Ini nih yang di atasnya. Ya. Terima kasih. Ke atasnya. Oke, sama-sama. Sambung wifi-nya dulu. Udah punya mana? Tinggal nambahin lagi. Belum selesai kan? Tapi itulah nggak sintaks itunya nggak jadi kemasukin karena menurutku nggak perlu. Dan kamu ada satu lagi. Gitu. Nah gimana nah? Ganti nomor ini nah. Tadi berapa menit? Di nomor 3 nah. 20. Kamu masukin ya? Belum. Ini wifi-nya dimatiin apa jangan? Iya, nanti aja. Maklum akhir bulan jadi harus berhemat. Iya. Makanya kalau setiap malam harus langsung mencari Wifi. wifi. Lebih enak lah yang dekat kosan. Kembali.
universitas. Itu apa sih? Jurnal luar kita cari kan. Ah, iya. Nengok lah. Tema jurnal bagus sih. Nampak tak tulisan? Aku kirim baik ke grup ya, aku baca-baca dulu. Nanti kita coba masukin. Coba ya aku lihat. Titik. Ya udah, tantangan yang dapat ditemukan Aduh. dalam pembelajaran Mana? Enggak, maksud aku emang di arena kayak gini atau disambungin ke sini parang ke sini. Enggak baru deh sih. Tantangan memang. Iya kan? Baru kayak gini. Kok kayak gini? Tantangan-tantangan yang dapat ditemukan dalam pembelajaran STEM titik perbedaan pendekatan atau cara. Coba buka deh itu. Langsung titik gitu ya? Enggak. Itu tuh tadi titik 2. Ini kita sambung nggak? Memilih tantangan. Nah, kayak gini loh. Tantangan-tantangan yang dapat ditemukan. Terus jadi gimana? Ya udah. Terus gimana? Ada pembelajaran STEM. Coba tantangan-tantangan yang dapat ditemukan dalam pembelajaran STEM di antaranya. Nih. Ini kayak gitu. Nah, tantangan-tantangan yang dapat ditemukan dalam pembelajaran STEM terdapat pada perbedaan pendekatan atau cara dalam menerapkan pembelajaran STEM. Mana terdapat? Enggak. Ya, nggak ada. Terdapat. Disambung Ada. Terdapat ada. pendekatan. Ini nih dihapus beli terus lah ini Ada maksudnya. perbedaan. Iya. Dihapus. Ini yang mesti ada pendekatan Baru. atau cara menggunakan STEM. Pembelajaran STEM. Ini deh kalau di sini sih tiganya tuh itu baru. Ya kalau baru. Nanti aja nggak sih. Terus Yaudah kalau kayak gitu disambungin ini. nggak ada kata-katanya nggak sih ditambahin kayak kata-kata untuk nyambungin, soalnya kalau misalnya tantangan yang dapat ditemukan dalam pembelajaran STEM terdapat pada pendekatan atau cara dalam menerapkan pembelajaran STEM Ada 3. berikut atau gimana Bisa. Berikut 3 perbedaan ya. Bisa. Pendekatan. Ini kayak Bisa bisa. ya berikut ada pun 3 perbedaan juga bisa. ada 3 pendekatan yang memungkinkan STEM diterapkan. Di antaranya. Jadi itu ini beda sih, di antaranya pendekatan silo. Nah, lagi nulis. Jadi kan pendekatan silo memiliki kelemahan yang Terus perspektif masuk jam 10. Kalau masa tidak bisa sampai selesai. Jadi yang cuma satu. bisa nggak sih besok tuh nggak full nggak sih? Coba makan siang. Nggak bisa. Mbak Bantat. Makan di itu di Zuhur kan dari jam soalnya Itu kan jam 2 masuknya. Ini link jurnalnya tadi ya. Coba kita buka minutnya.
Baiklah, tadi kan kita udah membuat makalah tuh kan tentang pembelajaran STEM. Nah, jadi kesimpulannya bahwa apa pembuktiannya apa? Oh iya, jadi kan kita udah buat. Bentar disatuin dulu, aku bingung. Matiin. Nah, baiklah, tadi kan kita sudah membahas. Bentar Kak. Baiklah, tadi kan kita sudah membahas tentang pembelajaran STEM. Nah, jadi Oke, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran STEM itu tuh merupakan singkatan dari pembelajaran sains, teknologi, engineering, art, and mathematics. STEM dikenal di Indonesia sebagai sains. Sains itu tuh ilmu pengetahuan alam atau IPA. Lalu teknologi itu sebagai ilmu teknologi. Engineering itu sebagai ilmu teknik. Lalu ada art itu sebagai ilmu seni. Ilmu seni itu seperti seni musik, seni lukis, seni kriya dan seni-seni yang lainnya. Lalu ada matematik, itu tuh di Indonesia itu biasa dikatakan sebagai ilmu matematika. Lalu saya mengambil sedikit pengertian dari beberapa pembelajaran STEM ini. Saya mengambil dari IPA. IPA itu atau ilmu pengetahuan alam itu adalah kajian fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran untuk menjelaskan secara objektif alam yang selalu berubah. IPA menjadi salah satu dasar dari ilmu teknologi. Ruang lingkup IPA terbatas pada berbagai hal yang dapat dipahami oleh indera seperti penglihatan, sentuhan, pendengaran, raba, dan pengecapan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya. Oke, untuk yang kedua kan tadi judulnya prinsip-prinsip pembelajaran STEM. Nah, dapat disimpulkan setelah saya membaca dan menyusun makalah ini, itu prinsip-prinsipnya itu terbagi menjadi 7 bagian. Di antaranya prinsip perhatian dan motivasi, prinsip keaktifan, prinsip keterlibatan langsung, prinsip pengulangan, prinsip tantangan, prinsip balikan dan penguatan, prinsip perbedaan individual. Nah, prinsip-prinsip ini, tadi kan kita udah prinsip. kamu dulu yang bilang kan. Nah, mungkin itu ya tadi kesimpulan dari prinsip-prinsip pembelajaran STEM. Yang selanjutnya, Kau aja nih yang bacain, aku sakit gigi. Ini loh, Nak. Ini nih. Mana itunya? Ini. Tantangannya. Astagfirullah. Iya ini, Astagfirullah kan ada 3 ini anak. Supriana. Oh iya, ulang. Emang lah. mungkin itu tadi kesimpulan dari prinsip-prinsip pembelajaran STEM. Untuk yang selanjutnya, Nah, tadi kan ada membahas tentang tantangan-tantangan pada pembelajaran STEM. Nah, itu tuh jika diterapkannya dengan memisahkan bidang studi STEM, memungkinkan adanya kurang ketertarikan siswa terhadap salah satu bidang STEM. Misalnya, perempuan kurang tertarik untuk berpartisipasi pada bidang teknik dibandingkan laki-laki. Kok aneh ya sih? Aja itu ulang. Ini aja aku baca. Kurang ini, Pak. nah mungkin itu tadi kesimpulan dari prinsip-prinsip pembelajaran STEM. Nah, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran STEM ini yaitu proses belajar peserta didik itu dapat terganggu jika peserta didik belum menguasai pengetahuan matematika dan teknik yang ditanam pada bidang IPA. Nah, langsung kurangnya standar yang jelas, implementasi pembelajaran STEM tidak beragam dalam kurikulum setiap sekolah. Nah, maka dari itu, jika pedoman tujuan pembelajaran yang mengacu pada bidang STEM belum tersusun secara sistematik, sehingga memungkinkan tiap sekolah menafsirkan dengan cara yang berbeda, karena tidak ada standar yang berlaku dan sekolah berfokus pada topik yang berbeda. Ada kemungkinan bahwa beberapa siswa tidak cukup siap untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Langsung membahas tentang pembelajaran STEM berbasis pada problem based learning. Jadi dapat disimpulkan dalam model pembelajaran PBL ini dengan STEM ini merupakan rangkaian aktivitas pemecahan masalah ya, yang disajikan berkaitan dengan dunia nyata dan dipadukan dengan unsur STEM ini. Nah, yang kemudian membantu siswa untuk melakukan proses berpikir yang lebih kreatif untuk menghadapi setiap hambatan.
Nah, terus kan tadi ada pembelajaran STEM yang berpusat pada proyek. Nah, jadi tuh di sini peserta didik itu agar menjadi kreatif, inovatif dan berpikir kritis untuk menghasilkan sebuah proyek dengan pembelajaran STEM. Nah, pada dasarnya pembelajaran STEM ini memiliki 5 aspek. Yang pertama ada seni, teknik, matematika, sains, dan teknologi. Di mana pada zaman sekarang ini yang semakin maju, banyak sekali pembelajaran yang telah menggunakan teknologi, sehingga peserta didik harus dapat berinovasi dan menjadi majulah intinya. Jadi mungkin itu diskusi yang dapat kita bahas pada hari ini. Bisa selesai ya? Iya. Untuk pembahasan materi ini. Tinggal membuat PPT. Iya, betul. Baiklah, mungkin sampai di sini video diskusi kita tentang pembelajaran STEM. Iya. Apabila terdapat salah dan khilaf,